Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada sebuah riwayat an Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Akhrajahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu nyata dan neraka itu nyata, adkhalahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Ubadah ibn Samit huwa Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari al-Khosraji, ahadun nuqaba Badri masyhur, tufiya sanata arba'in wa thalathina ba'dal hijrah walahu ithnan wa sab'una sanah. Ubadah bin Samit itu adalah, ini nasab beliau ya, Ubadah bin Samit bin Qais. Beliau adalah dari kalangan Ansar, Al-Ansari, dari suku Khosraj, karena di Madinah ada dua suku, Khosraj dan Aus. Beliau dari Khosraj, Al-Khosraji, ahadun nuqaba Badri. Ya, jadi di sini beliau memiliki beberapa keutamaan ya. Di antaranya yang kita mau bahas di sini adalah beliau termasuk orang yang berada di perang Badar, ikut berperang di perang Badar. Masyhur, beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Banyak sekali kita mengetahui riwayat tentang beliau. Kemudian beliau meninggal dunia di tahun 34 Hijriah dan usia beliau 72 tahun. Syahida alla ilaha illallah, ya, beliau bersaksi beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, takallama bihadzal kalimah arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Ini kaidah yang penting. Setiap disebutkan di dalam hadis, man qala la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, maksudnya adalah tidak hanya sekedar perkataan, tapi ada perkataan, dia paham maknanya, dan dia mengamalkan konsekuensi dari perkataan tersebut, konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Makanya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan takallama bihadzal kalimah. Beliau orang tersebut mengucapkan kalimat ini, arifan li ma'naha, mengetahui maknanya, amilan bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensinya, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. yakni konsekuensi dari kalimat tauhid secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir yaitu amalan yang dilakukan oleh lisan dan anggota tubuh. Secara batin maksudnya adalah amalan hati dan keyakinan di hati yang harus
dimiliki oleh seseorang setelah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang sahih dari la ilaha illallah. Kalau Asy'ariyah memaknai la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Lal qadir 'ala al-ikhtira' illallah. Ya, mereka menafsirkan ilah itu dari kata alih. Ilahun berasal dari isim fa'il alihun yang bermakna qadirun 'ala al-ikhtira'. Zat yang mampu untuk menciptakan. Sehingga makna dari la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Kalau kita pahami la ilaha illallah cuma maknanya demikian, maknanya cuma itu saja, maka orang kafir Quraisy juga meyakini hal tersebut. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki mereka kepada mereka adalah Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayy wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "may yarzuqukum minas sama'." Siapakah yang memberikan kalian rizki dari langit? Nanti jawabannya sungguh mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Mereka sungguh akan menjawab Allah. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maka sungguh mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yudabbirul amr." Siapakah yang mengatur perkara di alam semesta dan perkara yang ada di kehidupan kita, di seluruh makhluk? Sungguh mereka akan fasayaqulun Allah. Sungguh mereka akan berkata Allah. Jadi orang kafir Quraisy meyakini bahwa pencipta alam semesta, pencipta mereka semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menafsirkan ilahun di la ilaha illallah, kata ilahun bermakna berasal dari kata alihun isim fa'il, maka ini adalah kesalahan besar. Ya, karena alihun bermakna qadirun 'alal ikhtira', yaitu menciptakan, zat yang menciptakan, zat yang mampu untuk menciptakan. Makanya tidak heran kalau kita melihat kepada kitab-kitabnya Asy'ariyah, mereka ketika membahas tauhid, mereka cuma membahas, mayoritasnya cuma membahas tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Itu pun asma wa sifat mereka mentakwil. Ya, mereka cuma membahas 20 sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamu bi nafsihi. Yang lain ditakwil. Jadi jadi pembahasan tauhid dari mereka itu mayoritasnya cuma terbatas pada tauhid rububiyah. Tidak ada kurikulum tauhid uluhiyah sama sekali, atau sedikit. Ya, ini sedikit itu cuma membahas kaidah umum. Kita harus mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Selesai, titik. Tapi nggak dibahas apa saja yang merupakan ibadah. Bagaimana kalau kita ada ibadah, amalan hati terutama ya, takut kepada Allah. Bagaimana kalau itu diarahkan kepada selain Allah? Itu kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Tapi mereka nggak bahas, sehingga akhirnya mereka tidak mengingkari orang-orang yang takut ke jin, takut ke tempat keramat misalkan, ya, tidak mengingkari. Karena itu tadi, karena kesalahannya sistemik, berasal dari penafsiran mereka terhadap la ilaha illallah. Ilah di situ dimaknai alihun, isim fa'il, yang bermakna qadirun 'alal ikhtira', zat yang mampu untuk menciptakan. Sedangkan Ahlussunnah mereka menafsirkan ilahun berasal dari isim maf'ul,
yaitu ma'luhun. Ma'luhun maknanya adalah ma'budun. Jadi ilah maknanya adalah ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Makanya di sini disebutkan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu otomatis zat yang berhak diibadahi otomatis karena dialah zat yang menciptakan alam semesta ini. Dialah zat yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini, dan dialah zat yang kita cuma boleh mengarahkan ibadah hanya kepadanya. Baik. Jadi itu makna dari la ilaha illallah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut generasi terdahulu yang saleh. Ilahun itu bermakna ism maf'ul, yaitu ma'luhun, yaitu ma'bud. Baik. Jadi ini pentingnya untuk mempelajari tauhid dari generasi terdahulu yang saleh, dari kitab-kitab generasi terdahulu yang saleh, tidak hanya dari kitab-kitab, atau tidak boleh belajar dari kitab-kitab yang sudah terpengaruh oleh ilmu kalam dan mantik. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Mu'tazilah misalkan, maka mereka juga menggunakan istilah tauhid. Sehingga ada periode di mana ini harus cek kembali karena bisa jadi kurang akurat hafalan ana sekarang. Tetapi ada periode di mana ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan tauhid maka dia intinya salah. Tapi ulama Ahlussunnah yang mengucapkan, maksudnya adalah tauhid sesuai dengan makna yang diungkapkan oleh Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu menggeser makna tauhid menjadi versi mereka. Sehingga makanya nanti ada sebagian ulama Ahlussunnah, nah sekarang ana lupa ya, bagaimana ucapan akuratnya dan dan apa yang diucapkan dan siapa yang mengucapkan. Nah, kayak begini ini nggak boleh nanya AI. Apapun sebenarnya, ana sekarang sampai pada kesimpulan, antum kita pakai AI itu cuma untuk iseng aja lah, ya. Untuk hal yang serius tidak boleh sama sekali. Kenapa demikian? Karena ana mendapatkan laporan bahwa ada orang yang ngaku sebagai murid ana, kemudian ana tidak kenal. Habis itu banyak berdebat, habis itu banyak mengeluarkan nukilan-nukilan. Lawannya adalah lulusan Madinah. Ditanya, ini nukilannya dari mana? Disebutkan, nggak ada disebutkan. Antum ngaku aja ini dari mana? Ternyata dari AI. AI itu dablek, ya. Jadi masalah nukilan dia itu banyak ngarang, ya. Jadi banyak ngarang, dan berapa banyak. Terkadang anak kalau sudah iseng, udah terlalu malam dan nggak bisa tidur, maka kita menuju kepada AI, kemudian anak tanya-tanya ilmu syar'i untuk ngetes. Kalau yang mudah-mudah, masalah fikih misalkan, itu paling bisa dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan standar, bukan pertanyaan yang terkait kasus kita saat ini atau masalah kontemporer, masalah-masalah fikih yang sudah lama sekali misalkan. Apa hukum Homer? Nah, jelas pasti, nggak mungkin salah, betul tidak? Tapi kalau kita menuju kepada masalah-masalah yang sudah kompleks, apalagi kita menanyakan penyikapan ulama tertentu terhadap hal ini misalkan. Bagaimana metodenya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam dalam masalah usul ini misalkan. AI itu yakni almost irritating AI, ya, jadi sangat menyedihkan sekali. Jadi tidak boleh pakai AI sama sekali. Taib. Sehingga
Ana sangat menantang keras. Waktu itu ada salah satu santri mulazamah yang menanya ke Ana mau riset ke arah sana supaya orang bisa nanya masalah agama langsung ke AI. Ana langsung bantah itu. Harusnya antum kalau mau riset bagaimana caranya mendekatkan kaum muslimin kepada para ulamanya, bukan menjauhkan dari para ulama. Ini menjauhkan dari para ulama? Betul. Dan jawabannya salah-salah. Jawabannya salah. Ana banyak itu. Bahkan ada satu artikel di website Ana yang Ana tulis gara-gara Ana iseng nanya ke AI. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Antum tahu hadis itu? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi Ana kepikiran harusnya ini gampang lah ya. Iradah di situ, mayuridillah, iradah Allah di situ syar'iyah atau kauniyah. Harusnya ini bisa dijawab oleh AI. Ana tanya di situ pakai bahasa Arab. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Al-iradah fi hadzal hadis iradah kauniyah am iradah syar'iyah. Dia salah menjawab. Dia jawab iradah syar'iyah. Yang ini kacau sekali, betul tidak? Sehingga habis itu Ana bikin tulisan bahwa tentang hadis itu tidak hanya poin itu, tapi ada poin-poin yang lain. Intinya Ana menjelaskan bahwa iradah di situ adalah iradah kauniyah. Taib, sehingga ada tulisannya di website Ana. Makanya tidak boleh pakai AI sama sekali. Kalau pertanyaan yang menurut Ana gampang, itu dia salah. Bagaimana dengan pertanyaan yang lebih kompleks lagi? Ya. Jadi kalau misalkan seseorang melihat kepada yakni hasil jawaban dari AI, terutama masalah nukilan. AI paling tidak bisa dipercaya masalah nukilan. Ya, cari perkataannya Syekh Al-Utsaimin di Syarhul Mumti, sudah kita bantu. Di Syarhul Mumti yang membahas tentang kaidah al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Habis itu dikasih jilid sekian, halaman sekian, kita cek, nggak ada. Antum pakai cetakan yang mana ini? Dikasih tahu cetakannya penerbitnya ini. Cek, dilihat lagi, nggak ada. Antum yang bener lah. Jadi, kalau kerja itu yang bener. Nggak becus sama sekali. Kayak biasanya ada marah-marahin santri kan gitu kan. Ya jadi ya itulah. Baik, sekarang balik lagi. Jadi makna tauhid itu di dalam sejarah Islam banyak diselewengkan oleh ahlul bidah, sehingga sampai-sampai bisa jadi keluar perkataan dari seorang ulama ahlus sunnah, barang siapa yang mengucapkan atau membahas atau Ana lupa wordingnya, intinya kira-kira ya, barang siapa yang mengucapkan tauhid atau membahas tauhid atau meyakini tauhid, maka dia begini dan begitu, begini dan begitu. Maksudnya tauhid versi Mu'tazilah. Nah, ini yang harus dihati-hati, karena kalau misalkan orang tidak tahu konteks dari perkataan tersebut, kemudian langsung dinukil saja, kan seolah-olah ini lihat ulama ini saja mengatakan kepada kita jangan belajar tauhid. Makanya belajar tazkiyatun nufus saja. Jangan belajar tauhid. Ya, jadi tidak boleh seperti ini. Harus belajar itu harus kepada guru, belajar itu harus berjenjang sedikit demi sedikit supaya tidak mudah terkecoh oleh hal-hal tersebut. Ada orang yang murtad gara-gara baca tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Coba bayangkan, ada orang yang murtad dari Islam gara-gara apa? Baca tafsir Ibnu Katsir terjemahan, baca sendiri, habis itu dia salah paham sendiri, habis itu muncul syubhat sendiri, habis itu murtad sendiri. Alhamdulillah kalau nggak ngajak-ngajak orang lain gitu ya. Jadi ini bahayanya ya. Jadi tidak boleh kemudian yakni seperti tadi yang Anda sebut ya, orangnya ngaku-ngaku murid Anda, kemudian ala kulihal Anda lebih senang kalau nggak punya murid sama sekali, ha? Jadi tanggung jawab itu tidak ada.
Dan Anda tidak kenal dia, kemudian dia berdebat sana sini dan seterusnya, membahas masalah yang bukan ranah dia, dan ya suka berdebat di sosmed. Allahul musta'an. Ini berbahaya. Ternyata senjatanya adalah AI. Ini rugi besar ya. Antum harusnya gunakan waktu dan tenaga antum untuk belajar ilmu syar'i dengan benar kepada guru. Ini malah menggunakannya untuk berdebat, udah gitu senjatanya adalah AI. Baik. Sangat kelihatan kalau misalkan seseorang itu dia pakai AI sebenarnya. Sangat kelihatan di ilmu syar'i ketika debat misalkan, atau di ilmu dunia mahasiswa misalkan, itu sangat kelihatan. Ya. Apalagi kalau disuruh presentasi, kita melihat ya ini yang dia tulis lebih jauh daripada pemahamannya. Ini pakai AI kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin nyontek gitu ya, atau ada joki. Kita mikirnya begitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini nanya ke AI. Dan berapa banyak yang AI-nya salah. AI itu makanya anak bilang dari tadi almost irritating ya, jadi membuat kita marah sekali karena irritating. Irritating bukan iritasi ya, bukan, tapi baik. Wahdahu halun muakkadun lil itsbat la syarika lahu ta'kidun lin nafi. Wahdahu di sini adalah penekanan terhadap al-itsbat, dan la syarika lahu penekanan terhadap an-nafyu. Telah kita bahas bahwa tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, wahdahu di sini dia menekankan isbat, makna isbat dari la ilaha illallah. La syarika lahu menekankan makna nafyu dari la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, yaitu mamlukuhu wa abiduhu, hamba Allah dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu mursaluhu bi syariatihi. Wa rasuluhu yaitu utusan Allah yang diutus untuk mengajarkan syariatnya. Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa bin Maryam. Kemudian dia bersaksi bahwa Nabi Isa bin Maryam Abdullahi wa Rasul, adalah hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah dan utusan Allah. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allahu aw ibnullahi aw thalithu thalatha. Ya, ini berbeda dengan keyakinannya Nasara yang mereka meyakini bahwa bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah atau satu dari yang tiga, Trinitas ya. Ini keyakinan kekufuran. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Wa kalimatuhu yaitu kalimat Allah, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimat Allah, yaitu ketika Allah berfirman kun. Maksudnya dengan kalimat Allah, maksudnya Allah berfirman, memerintahkan kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah. Jadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kun saja, bukan kun fayakun. Ya, fayakun itu maksudnya adalah setelah Allah berfirman kun, maka makna fayakunu adalah maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Jadi itu penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini kita lihat ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, bahwa Allah memiliki sifat kalam karena di situ disebut wa kalimatu. Wa kalimatu yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu cukup dengan atau menghendaki sesuatu cukup dengan berfirman kun, dan Nabi Isa salah satu contohnya di sini. Ya, Nabi Isa alaihissalam salah satu contohnya di sini. Nah, sekarang orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah karena Isa alaihissalam tidak memiliki bapak. Sehingga ini pasti adalah Holy Spirit kata mereka, atau lafaz-lafaz yang semisalnya. Pasti ini suatu yang ini di luar kebiasaan, ini pasti bukan manusia. Ini adalah anak Allah kata mereka. Makanya itu dibantah di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu adalah sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Apa ayatnya? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ya, jadi ya Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, yaitu Nabi Isa itu di sisi Allah seperti permisalan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah itu seperti permisalannya Nabi Adam alaihissalam. Sama-sama di luar kebiasaan. Nabi Isa alaihissalam nggak punya bapak, tapi ada ibu. Kalau Nabi Adam nggak ada bapak dan nggak ada ibu. Jadi harusnya lebih Holy Spirit lagi. Ya. Kalau menuhankan Nabi Isa harusnya menuhankan juga, lebih menuhankan lagi Nabi Adam. Tapi disebutkan di ayat tersebut khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari turab, dari tanah liat. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ini menunjukkan yang dimaksud wa kalimatuhu di situ adalah kalam Allah. Yaitu ketika Allah berfirman kun. Alqaha ila Maryam arsala biha Jibril ilaiha. Nah, kalam Allah itu diturunkan kepada Maryam alaihissalam melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu yang meniupkan ruh, fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqa bi idznillah azza wajalla. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu yang mendapatkan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh Nabi Isa ke Maryam. Ruhnya dari Allah maksudnya adalah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi syubhat ya, karena ini ada yang lafaz semisal ini di Injil. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ruhum minhu, ruh dari Allah. Ini berarti Holy Spirit. Ya, lagi-lagi. Ruh dari Allah maksudnya mereka memahami itu ruh bagian dari Allah. Min di situ bagian dari Allah. Jadi seperti min ini jadi kayak tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Seperti misalkan man raghiba an sunnati falaysa minni. Seperti min di situ, min menunjukkan bagian. Barang siapa yang enggan dari sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Itu sabda Nabi SAW. Jadi min bisa bermakna menunjukkan bagian. Tapi waruhum minhu, min di situ bukan bagian. Itu ruh bukan bagian dari Allah, kemudian Allah berikan kepada Maryam, kemudian jadi Nabi Isa alaihissalam. Bukan demikian. Ya. Ruh di situ adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah taala. Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Ya, allati khalaqaha Allah taala, yang Allah ciptakan. Ini berarti bukan sifat Allah. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Minhu di sini maksudnya adalah dari Allah, maksudnya adalah itu ciptaan dari Allah. Allah menciptakannya, kemudian Allah mengirimkan, mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh tersebut. Kaqaulihi ta'ala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Minhu di situ sama-sama ada minhu. Allah tundukkan kepada kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya dari Allah. Jadi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu dari Allah. Maksudnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan untuk kita. Allah tundukkan itu semua kepada kita supaya kita bisa mengolahnya dengan baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia adalah khalifah di muka bumi. Ya, mengolah apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama minhu. Nah, kita lihat berarti minhu di situ berarti sama dengan dalil ini. Ini karakteristiknya Ahlussunnah, yaitu menjelaskan makna dari sebuah kata atau frase atau bahkan kalimat di ayat ataupun hadis itu menggunakan ya dalil-dalil yang lain. Jadi kita punya landasan, kita terjemahkan atau kita tafsirkan waruhum minhu, kita katakan maknanya adalah minhu di situ adalah ciptaan dari Allah. Apa dalil antum? Kita lihat ada ayat lain yang menggunakan kata yang sama minhu yang bermakna ini ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau mengatakan apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah bagian dari Allah? Itu akidah wahdatul wujud. Ya. Jadi itu akidah wahdatul wujud. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ba'in min khalqi. Apa itu ba'in min khalqi? Tidak ada bagian dari Allah yang bersatu dalam tanda kutip, bersatu dengan makhluk. Tidak ada bagian dari makhluk bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'in min khalqi, terpisah. Allah di mana? Di atas arsy. Bukan diterjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam itu ada kecenderungan orang akan memahami butuh kepada tempat tersebut untuk bersemayam. Makna istiwa tinggi di atas ars, makna secara bahasa Arab adalah al-ulu wal irtifa. Al-ulu wal irtifa. Jadi istiwa di situ hendaknya diterjemahkan tinggi di atas ars. Karena itulah makna bahasa Arab, al-ulu wal irtifa. Nah, ada makna lain dari istawa yaitu istaqarra. Mungkin dari situ kemudian ada terjemahan bersemayam. Tetapi kalau kemudian ada sebuah makna yang kemudian kita menjadi salah paham terhadap ketika menggunakan makna tersebut, betul tidak? Maka jangan gunakan makna tersebut. Yani istiwa di atas ars maksudnya adalah Allah tinggi di atas ars. Nah, sekarang ini ciri khas Ahlussunnah yang tadi Anda sebutkan, tidak hanya sekedar berlandaskan kepada lughah atau bahasa. Orang-orang yang terjebak waruhum minhu atau ruhullah misalkan, ya bisa jadi di Injil ada lafaz demikian, itu kemudian dipahami itu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian salah paham itu karena pemahamannya cuma berlandaskan kepada aspek bahasa. Padahal aspek bahasa, kalau kita memang mau menggunakan aspek bahasa, maka maknanya tidak cuma itu, ada makna lain. Ya, jadi penisbatan kepada Allah, bahkan kalau kita menggunakan aspek bahasa, itu bisa ada dua kemungkinan. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama itu adalah sifat Allah. Jadi itu bukan makhluk. Seperti kalamullah, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa misalkan? Ilmu Allah, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullah, ya. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Itu berarti dinisbatkan kepada Allah, biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tangan Allah.
itu bukan makhluk, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah makhluk. Nah, seperti Baitullah, rumah Allah. Ka'bah misalnya, makhluk atau bukan Ka'bah? Ka'bah itu makhluk atau sifat Allah? Makhluk. Kemudian jadi nggak boleh bersumpah demi Ka'bah. Ya, tidak boleh karena itu makhluk. Kalau demi Robnya Ka'bah, nah baru benar. Wa Rabbil Ka'bah misalkan. Kemudian contohnya Rasulullah, utusan Allah, makhluk atau sifat Allah? Makhluk. Malaikatullah, makhluk. Kitabullah, yakin? Al-Quran, kalamullah, sifat. Ya, jadi hati-hati. Jebakan ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa ada dua kemungkinan. Nah, ruh di sini ketika dinisbatkan kepada Allah, wa ruhum minhu, maksudnya adalah itu makhluk, bukan sifat. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Barang siapa yang meyakini bahwa surga itu nyata dan neraka itu nyata, ay syahida annal jannata wan naru allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Itu barang siapa yang bersaksi bahwa surga dan neraka yang Allah kabarkan tentang keduanya di kitabnya di Al-Qur'an, bahwa keduanya itu surga dan neraka itu sabitatan, yakni nyata, ada, ya, ada hujahnya, ada dalilnya. Jadi itu nyata secara realita ada. La syakka fihima, tidak ada keraguan tentang keduanya. Adkhalahullahu jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah jawabus syart as-sabiq min qaulihi man syahida. Ini adalah jawaban dari syarat, yaitu ketika disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di awal, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Nah, jawabannya apa? Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata, maka nah ini jawabannya berarti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal. Ya, tamilu makna yain. Ini memiliki dua kemungkinan makna. Al-awwal, adkhalahullahu al-jannah wa in kana muqassiran wa lahu dzunub. Li'anna al-muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Ala makana minal amal, maksudnya adalah kemungkinan makna pertama, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga tidak peduli amalannya. Yani walaupun dia memiliki dosa, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, ya masuk neraka dulu. Tapi kan ujung-ujungnya nanti masuk surga. Itu maknanya. Baik. Jadi jangan kemudian ini dijadikan senjata. Yani asalkan anak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ya, kalam Allah kun yang Allah berikan kepada Maryam, dan itu adalah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ana meyakini surga itu nyata, neraka itu nyata. Khalas, ya, ana masuk surga walaupun ana melakukan dosa sebanyak mungkin. Ya, jangan dijadikan senjata. Ini di hadis ini dijadikan senjata oleh Murji'ah. Adkhalahullahu al-jannah ala makana minal amal. Nah, bisa jadi maknanya adalah sebagaimana yang antum sebutkan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga tidak peduli amalannya. Maksudnya adalah ujung-ujungnya nanti selama dia mentauhidkan Allah, ujung-ujungnya nanti dia akan masuk surga, tapi bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Nah, jangan ngentengin makanya. Baik. Kemungkinan makna kedua adalah adkhalahullahu al-jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Kemungkinan kedua dari makna adkhalahullahu al-jannah ala makana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Ala makana minal amal,
sesuai dengan amalannya. Kalau tadi maknanya gimana? Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, tidak peduli amalannya apa yang telah dia lakukan selama di dunia, enggak peduli amalannya gimana, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu kemungkinan makna pertama. Ini bisa jadi makna yang sahih. Tapi tadi ada catatan, kalau amalannya banyak buruknya maka bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu, tidak diampuni oleh Allah. Tapi kesudahannya nanti, ujung-ujungnya nanti masuk surga karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna kedua, adkhalahul jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, yaitu sesuai dengan amalan dia. Sesuai dengan amalan dia. Kalau amalan dia banyak kebaikannya, bisa jadi langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau keburukannya banyak, bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi masuk neraka. Ujung-ujungnya sama tidak? Kesimpulannya dengan makna pertama, ujung-ujungnya sama. Tetapi sudut pandangnya berbeda. Ala makana minal amal. Ala di situ maknanya apa? Ala makana minal amal. Ala di situ maknanya enggak peduli dengan amalan atau sesuai dengan amalan. Sebenarnya maknanya dua-duanya sama-sama berujung kepada satu makna yang sama, tapi beda sudut pandang untuk memahami kalimat ini. Nah, jadi catatan penting tadi, tidak boleh frase ini digunakan untuk membenarkan keyakinannya Murji'ah. Ya, prakteknya Murji'ah. Akhrajahu ay rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutub ba'dal Qur'an. Akhrajahu, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, yang itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadl tauhid wa syarafah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Anna man nataqa bi syahadatain arifan li ma'nahuma amilan bi muqtadahuma zahiran wa batinan wa tajannabal ifrata wat tafrita fi haqqin nabiyyin fi haqqin nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, fa aqarra lahuma bi risalati wa ubudiyatihima lillahi wa annahu laysa lahuma syai'un min khasa'is rububiyyah wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ilal jannah, anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirki. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan dan kemuliaan tauhid. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya baik secara zahir ataupun batin, dan dia meninggalkan dua perbuatan, al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat ghulu, at-tafrid meremehkan. Al-ifrat ghulu, tafrid ini gerakan tangan yang digunakan oleh guru anak. Al-ifrat ghulu, tafrid, supaya ingat mana yang gulu, mana yang meremehkan. Orang santri biasanya kebalik-balik. Ya, ifrat dan tafrid. Mana yang meremehkan dan mana yang gulu? Ifrat gulu, tafrid meremehkan. Jadi fi haqqin nabiyyin al-karimain. Jadi kita harus menghindari perbuatan gulu dan meremehkan terkait dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga ketika seseorang itu mengakui dan menetapkan bahwa keduanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, keduanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'is rububiyyah, dan bahwa keduanya tidak memiliki sesuatu yang itu khusus hanya dimiliki oleh Allah, yaitu berupa aspek rububiyah. Ini tidak meyakini misalkan bahwa Nabi Isa juga adalah yang mengatur alam semesta misalkan,
atau bisa mengampuni dosa misalkan, ya itu berarti memiliki aspek rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak meyakini hal tersebut, dia meyakini Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah, kemudian dia meyakini bahwa surga dan neraka itu nyata, maka kesudahan orang ini adalah surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, walaupun dia melakukan kemaksiatan selama itu di bawah kesyirikan, di bawah syirik akbar, di bawah kufur akbar, dan di bawah nifak akbar, kesudahannya surga. Tapi tadi kalau kemaksiatannya lebih banyak, maka bisa jadi neraka terlebih dahulu. Tapi kesudahannya, ya nasib akhirnya yang paling akhir itu adalah surga. Selama dia yakni mentauhidkan Allah yang tadi, dia mengamalkan, dia melakukan yang tadi, mentauhidkan Allah, meyakini Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa juga, meyakini surga dan neraka. Nah, munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab ini, anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfiri dzunub. Hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan sebab digugurkannya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis, kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama adalah fadlut tauhid, keutamaan dari tauhid, wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub, dan bahwa Allah menggugurkan dosa-dosa karena ketauhidan seseorang. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanuhu, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan, luasnya karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wat tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya menghindari hulu dan perbuatan meremehkan terkait para nabi dan orang soleh. Jadi kepada orang soleh pun juga tidak boleh hulu dan tidak boleh meremehkan. Fala najhadu fatlahum, maka kita tidak mengingkari keutamaan mereka, wala naghlu fihim, dan juga kita tidak hulu kepada mereka. Fanasrifu lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita arahkan sebagian ibadah kepada mereka gara-gara hulu. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad dullal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil dan orang yang menyimpang. Ya, jadi tidak boleh hulu dan tidak boleh meremehkan juga. Tidak boleh ifrat dan tidak boleh tafrid. Kemudian faedah keempat, anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwa akidah tauhid itu menyelisihi keseluruhan dari agama-agama kekufuran, baik itu Yahudi, Nasara, penyembah berhala, dan ateis, dahriyin. Kemudian yang kelima, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar, bahwa orang-orang dari kalangan yang bertauhid tapi bermaksiat, yakni dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka la yukhalladuna finnar, mereka tidak kekal di neraka. Tidak seperti akidahnya Khawarij. Ya, tidak seperti akidahnya Khawarij. Nah, hadis ini karena Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka, karena mereka meyakini kafirnya orang yang melakukan dosa besar, walaupun itu bukan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, maka dicap kafir oleh orang-orang Khawarij. Hadis ini juga bantahan kepada Khawarij sekaligus. Ya, jadi yaitu dalam bagian adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Sama, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Terserah mau pakai makna yang mana. Misalkan makna pertama, walaupun dia enggak peduli amalan dia. Ini bisa jadi ada dosa besar. Bisa jadi ada dosa besar yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi karena dia mentauhidkan Allah, kemudian Allah ampuni dosa besarnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau tidak diampuni gimana? Ya sudah, masuk neraka dulu, tapi kemudian nanti masuk surga. Adkhalahullahul jannah. Kalau Khawarij meyakini bahwa orang tersebut gak akan masuk surga, kesudahannya adalah neraka, kata Khawarij. Baik. Walahuma fi hadithi idban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah.
Walahuma fi hadithi Idban. Itu nanti dibahas oleh pensyarah. Yaitu dalam hadis Idban, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah dengan kalimat tersebut. Idban huwa Idban bin Malik bin Amr bin Ibn al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Auf, sahabi masyhur, mata fi khilafati Muawiyah. Idban bin Malik bin Amr bin al-Ajlan al-Ansari, kalangan Ansar, dari kalangan Bani Salim bin Auf, seorang sahabat yang masyhur, meninggal di khilafahnya Muawiyah. Walahuma ayru al-Bukhari wa Muslim. Walahuma di sini maksudnya adalah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fi sahihihima hadzal hadits bi kamalihi. Ya, jadi Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini secara lengkap di kedua sahih mereka. Wa hadza tarafun minhu. Tetapi yang dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini cuma sebagian dari hadis tersebut. Cuma bagian yang relevan dengan pembahasan kita. Harama 'alan nar, yakni Allah mengharamkan ya atas neraka. At-tahrim al-mana ay man'an nar an tamassahu. Allah melarang neraka untuk menyentuh orang tersebut. Siapa? Orang yang berkata la ilaha illallah, mengharapkan dengan kalimat tersebut wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, ay mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalik. Walam yakulha nifaqan. Orang yang tersebut berkata la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, maksudnya adalah ikhlas dari hatinya, dan dia meninggal di atas akidah ini, dan dia tidak mengucapkannya karena nifak. Orang yang munafik dengan nifak akbar, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi hatinya tetap di atas kekufuran. Jadi hatinya tidak mengharapkan wajah Allah, walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak dianggap muslim di sisi Allah. Tapi kita harus anggap muslim karena kita tidak tahu bagaimana kondisi hatinya, betul tidak? Kita ambil zahirnya saja. Ya, jadi kita tidak bisa mengetahui orang tersebut dia adalah bagaimana hatinya. Selama dia secara zahir adalah muslim, khalas. Nah, sekarang yabtaghi bidzalika wajh Allah, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wajah. Ya, nanti dibahas juga oleh penulis, oleh pensyarah. Allah memiliki sifat wajah, dan dari hadis ini juga kita mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh hanya sekedar mengucapkan yang tadi kita sebut. Ketika ada hadis man qala la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, maksudnya adalah tidak hanya sekedar berkata, tapi juga meyakini makna dan melakukan konsekuensi. Ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa dia harus memang beneran meyakini makna dari la ilaha illallah. Karena ada kalimat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah dengan kalimatnya tersebut, tidak hanya sekedar ucapan di lisan saja. Ya, sehingga ini ini memfilter orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mengucapkan dengan lisan tapi tidak meyakini dengan hati. Kebalikannya Abu Thalib meyakini dengan hati tapi tidak mengucapkan dengan lisan. Abu Thalib meyakini dengan hati bahwa agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. Ya, dia mengakui, tapi tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai akhir hidupnya. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal hal lam tamassahu an-naru yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar yang ditekankan dalam hadis ini, ya. Fa innallaha, di awal disebutkan sesungguhnya Allah. Jadi ada penekanan di situ bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengharapkan qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas. Dia mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas dan
memurnikan ya amalan ibadah hanya kepada Allah, dia mengingkari kesyirikan, dia mengamalkan kalimat tauhid tersebut secara zahir ataupun dan juga secara batin. Wa mata ala tilkal hal, kemudian dia meninggal di atas akidahnya ini, lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Dia tidak akan disentuh oleh neraka pada hari kiamat. Berarti maksudnya ini berarti kasus yang ideal. Dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan dia meyakini dan melaksanakan konsekuensinya secara zahir dan batin, enggak masuk neraka sama sekali. Berarti langsung masuk surga. Nah, ini kasus yang ideal. Ya. Yaitu ketika orang tersebut melaksanakan seluruh konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab ini, anna fihi dalalatan wadihatan ala fadli tauhid. Hadis ini mengandung ya menunjukkan yang dengan penunjukan yang jelas kepada keutamaan tauhid. Benar-benar menunjukkan keutamaan tauhid. Wa annahu yujibul liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfiras sayyi'at. Dan bahwa tauhid itu akan membuat orang yang meninggal di atas tauhid akan membuat dia selamat dari neraka dan membuat dia digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadits, kemudian faedah yang kita dapat dari hadis ini yang pertama adalah fadlut tauhid wa annahu yanqadhu minan nari wa yukaffirul khataaya. Wa annahu yanqadhu minan nar wa yukaffirul khataaya. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu menyelamatkan orang dari neraka dan menggugurkan dosa-dosa. Kemudian faedah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafikin. Tidak cukup dalam iman, dalam masalah iman, yaitu sekedar mengucapkan saja tanpa meyakini dalam hati, seperti kondisinya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Enggak cukup dalam masalah iman itu cuma meyakini saja tanpa mengucapkan, kahalil jahidin, seperti orang-orang yang mengingkari. Anda berikan contoh tadi Abu Thalib. Kemudian yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Pengharaman atas neraka kepada orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang tauhid yang baik, yang bagus, yang sempurna. Yang kelima, makanya tadi dia langsung masuk surga, ya, diharamkan atas neraka baginya. Yang kelima, annal amala la yanfa' illa idza kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau amalan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali ubadil kubur al-yaum. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara dia menyeru kepada selain Allah juga, maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Seperti kondisi para penyembah kubur hari ini, di zaman ini, sejak zaman dulu ala kulli hal sampai sekarang, yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta, tetapi mereka menyeru kepada orang yang sudah mati. Mereka minta kepada wali yang minta ke kuburannya, mengharap keberkahan, ya, memberikan sesajen atau menyembelih untuk si wali tersebut atau di kuburan keramat tersebut. Wa hum yad'unal mauta wa yataqarrabuna ilaihi, mereka mendekatkan diri kepada kuburan keramat tersebut atau kepada wali tersebut dengan cara tadi memberikan sesajen atau menyembelih atau bernazar. Ini semua bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disertai dengan amalan-amalan seperti ini yang itu merupakan syirik akbar, maka kalimat tauhid la ilaha illallah tidak akan bermanfaat, karena walaupun diucapkan dengan lisan tapi maknanya tidak dipahami dan konsekuensinya tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Dia malah mengerjakan lawan dari konsekuensi kalimat tauhid,
yaitu minta-minta kepada kuburan tersebut. Kemudian yang ketujuh, isbatul wajh lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan dalam hadis ini ada penetapan sifat wajah untuk Allah. Allah memiliki sifat wajah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk, tidak boleh kita bayangkan. Kita cukup meyakini bahwa Allah memiliki sifat wajah, tetapi kita tidak tahu bagaimananya, ya. Cukup kita sami'na wa ata'na. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.